Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'. Ikhwati fillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu tentang seluk-beluk alam jin. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengkhususkan pembahasan kita hanya pada satu pembahasan saja, tentang pernikahan bangsa jin dengan bangsa manusia. Ya, pernikahan bangsa jin dengan manusia. Maka bagaimana para ahli ilmu memandang hal ini? Nah, insyaallah kita akan bahas. Karena banyak ternyata kasus ini menyebar luas di bumi Nusantara, di Indonesia. Ini banyak kabar tersiar, itu gimana kok tiba-tiba ibu yang sudah hamil dan usia kehamilannya sudah tua gitu ya, tiba-tiba janinnya hilang begitu saja, keguguran mendadak tanpa ada bekas, tanpa ada penyakit, dan juga tanpa ada masalah-masalah yang menyebabkan keguguran itu terjadi. Jadi tanpa ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba keguguran. Nah, kemana bayinya itu pergi? Atau sebab apakah yang menjadikan hal tersebut terjadi? Insyaallah kita akan bahas pada pembahasan kali ini. Baik. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengetahui bahwasanya bangsa jin itu bisa menikah, ya. Bangsa jin itu menikah dan juga kawin sebagaimana bangsa manusia yang menikah antara laki-laki dan perempuannya. Bangsa jin itu juga menikah. Dalilnya ada di surat Al-Kahfi ayat 50 di juz 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu." Apakah engkau hendak menjadikan dia, iblis itu ya, dan juga anak cucunya, para setan-setan dari bangsa jin, aulia, pelindung selainku, sedangkan mereka itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa hadha yadullu ala annahum yatanakahuna li ajli dzurriyyah. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka bangsa jin itu juga menikah dan kawin. Untuk apa? Untuk mendapatkan keturunan pula, sama seperti manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Nah, makhluk-makhluk yang lain yang ada di bumi. Dalil lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 56. Allah menyifatkan tentang hurun 'ain, bidadari yang bermata jeli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yatmithunna insu qablahum wala jan." Mereka tidak pernah disentuh sama sekali oleh bangsa manusia dan juga bangsa jin sebelum ini. Nah, Al-Qurtubi inda tafsirihi yaqul. Al-Qurtubi berkata pada kitab tafsirnya, beliau berkata, fil ayati dalilun ala annal jinna tughshikal insi. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya jin itu dipecahkan keperawanannya, atau dia juga mempunyai keperawanan sebagaimana bangsa manusia. Wa tudkhalul jinnatu wa yakunu lahum fiha jinniyat. Bangsa jin yang wanita ya, wanita-wanita bangsa jin juga dimasuki oleh suami-suaminya atau oleh jin-jin yang jin laki-laki. Maka hal ini juga menunjukkan bahwasanya di alam jin itu memang ada jin perempuan. Tidak cuma jin laki-laki saja. Sebagaimana doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sebelum masuk toilet. Ya Allah, hamba memohon perlindungan kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan.
Ya, maka dalam ayat ini pula menunjukkan bahwasanya di bangsa jin ya mereka kawin mengawini satu sama lain itu. Ada yang berawan, ada juga yang sudah dipecahkan. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa dzalika anna Allah tabaraka wa ta'ala wasafa al-hur al-'aini bi annahum lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Dan dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyifati hurun 'ain, bidadari yang bermata jeli, ya. Bahwasanya mereka itu tidak pernah disentuh sama sekali, tidak pernah dijimai dan lain sebagainya dengan bangsa manusia, laki-laki dari manusia ataupun laki-laki dari bangsa jin. Yu'alimuka anna an-nisa' al-adamiyat qad yatmithunna al-jan. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya wanita-wanita dari bangsa manusia ketika mereka hidupnya pernah disentuh dan dijamah oleh bangsa jin dari kalangan jin laki-laki. A'udzubillah. Ya, maka kebanyakan ya dari yang mempunyai gangguan-gangguan seperti ini, baik itu sihir ataupun gangguan jin biasa, jin keturunan gitu. Mereka ada yang seakan-akan ketika ia tidur seakan-akan seperti ada yang meraba, atau yang paling sering arab-arab, apa itu namanya, ketindihan. Ya, ada juga yang bermimpi seakan-akan dilamar oleh seorang laki-laki. Kadang tak terlihat wajahnya, tapi terkadang laki-laki yang menakutkan wajahnya, kayak Gondoruo atau Buto Ijo dan lain sebagainya. Atau malah ular, mimpi dinikahi anjing dan lain sebagainya. Itu ulahnya bangsa jin. Kadang ada juga yang mimpi seakan-akan di tengah lautan tiba-tiba disetubuhi di sana dan lain sebagainya. Wa annal hural aini qad bara'na min hadzal aibi wa nazzahna. Sedangkan ya hurun ain ini, bidadari yang bermata jeli, itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari aib-aib ini. Tidak pernah disentuh sama sekali. Dan mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tamthu dalam ayat ini maknanya adalah al-iftidad wa huwa nikahu bitadmiyah. Nah, maksudnya adalah iftidad itu ya ini, apa namanya? Mohon maaf. Memecahkan keperawanan. Jadi keperawanannya dipecahkan itu. Itu adalah alif titot at-tamthu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata bahwasanya ittafaqa ala dzalika ulama us-salaf min as-sahabati wa tabi'in wa a'immatil muslimina wa thabata at-tasrih bidzalika fi hadithi wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi wa bu'ithat ila al-insi wal jinni. Telah para ulama salaf, ya, para sahabat ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, dari para a'immatul muslimin, semuanya telah berittifaq, semuanya sepakat ya, bahwasanya pernikahan antara bangsa jin dan manusia itu memang ada. Wa thabata at-tasrih bidzalika fi hadits. Tasrih ini telah ditetapkan juga dalam suatu hadis bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada kaumnya. Dan juga diutus kepada seluruh bangsa manusia dan juga bangsa jin. Beliau juga berkata, wa annal jinna qad yaqa'u minha lil insi as-sar'u bisabab syahwah wa hawa wa 'ishq kama yattafiqu lil insi ma'al insi. Bahwasanya bangsa jin yang memang telah mengganggu manusia ya, dengan apa itu namanya, gangguan kesurupan
kesurupan atau yang lain gitu ya. Asor itu ya kesurupan karena sebab syahwat, karena hawa nafsu mereka, karena rasa cinta mereka yang amat dalam dan juga menggebu-gebu. Kama yattafiqu lil insi ma'al insi, sebagaimana manusia yang mempunyai syahwat dan hawa nafsu antara manusia satu dengan manusia yang lain. Waqad yatanakahu al-insu wal jinni, waqad yatanakahu al-insu wal jin wa yuladu bainahuma walad. Dan telah terjadi ya pernikahan antara manusia dan jin, bahkan sampai lahir dari mereka berdua itu seorang anak. Wa hadza katsirun ma'ruf. Nah, ini telah banyak terjadi dan sudah ma'ruf adanya, sudah diketahui adanya kejadian ini. Waqad dzakara ulama dzalika wa takallamu alaihi wa karra aktsarul ulama munakahatul jin. Dan para ulama juga telah menyebutkan tentang pernikahan bangsa jin dan juga manusia. Nah, mereka juga telah membicarakan hal ini, namun kebanyakan para ulama membenci pernikahan antara bangsa jin dan juga manusia. Jadi tidak perlulah, kita sudah ada manusia banyak juga yang cantik, banyak juga yang cakep. Tinggal pilih dari golongan manusia saja, tidak perlu aneh-aneh sampai ke bangsa jin. Karena nantinya malah mereka tuh kadang mencelakakan kita sendiri. Nauzubillah. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa rubbama yujami'u saya Utsaimin berkata, wa rubbama yujami'u ar-rajul minal jinni al-untha min bani Adam. Dan bisa saja terjadi kasus persetubuhan antara bangsa jin laki-laki yang menyetubuhi perempuan dari bangsa manusia. Wa kadzalikal aks, dan begitu juga kebalikannya, laki-laki dari bangsa manusia menyetubuhi perempuan dari bangsa jin. Nah, ini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Boleh enggak sih sebenarnya menikahi bangsa jin, antara laki-laki dari bangsa jin dengan perempuan dari bangsa manusia. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya, suatu ketika beliau pernah ditanya, innaha huna rajulan minal jinni yakhtubu ilaina jariyatan yaz'umu annahu yuridul halal. Nah, ini pernah itu suatu ketika Imam Malik ditanya, ini ada bangsa jin nih, bangsa jin laki-laki yang datang melamar budak perempuan kami. Dia itu mengaku pengen menghalalkan hubungannya. Lalu jawab Imam Malik. Ya, Imam Malik menjawab ketika itu, ma ara bidzalika ba'san fid din. Aku tidak melihat keburukan, kejelekan hal ini pada agama. Walakin akrahu idza wajadtu imra'atan hamilan qila laha man zawjuk. Nah, tapi aku sebel itu ya. Aku benci gitu. Ketika aku menemukan seorang perempuan yang sedang hamil, lalu ditanya kepadanya, siapa suamimu? Nah, lalu dia menjawab, minal jin, suamiku dari bangsa jin. Maka hal ini bisa menimbulkan kerusakan di muka bumi. Nah, mengapa demikian? Nanti enak-enakan orang-orang pada zina, ya kan? Pada zina, ya ketika udah zina, suaminya nggak mau tanggung jawab gitu, yang menzinai nggak mau tanggung jawab, ya nggak mau ngerawat gitu.
Lalu ketika ditanya, siapa suamimu? Dari bangsa jin. Wah, enak sekali. Nah, ini maka bisa menimbulkan kerusakan di muka bumi. Yang dikambing hitamkan bangsa jin. Padahal zina dengan laki-laki lain. Nah, ini yang bahaya. Ini mengapa Imam Malik memakruhkan pernikahan dengan bangsa jin. Lalu kata Hasan Al-Basri ya, tentang tazwij, an tazwiji bijinniyah, tentang pernikahan dengan jin perempuan. Nah, kalau kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan yajuz bisyuhud, boleh tapi dengan saksi-saksi. Ya, tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, lebih baik nikah dengan perempuan dari bangsa manusia. Karena jelas wujudnya nyata, ya, nyata dan juga bisa menolong kita dalam beribadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kalau bangsa jin itu kadang-kadang mereka berubah bentuk dengan wujud yang amat cantik, namun sebenarnya buruk rupa. Naudzubillah. Namun pendapat jumhur ulama juga mengatakan bahwasanya pernikahan dengan bangsa jin itu makruh hukumnya. Lebih baik menikah dengan bangsa manusia. Ya. Dengan penjelasan Ibnu Taimiyah tadi ya, bahwasanya antara pernikahan bangsa jin dan manusia terkadang ya, dan seringnya memang menghasilkan anak dari hasil hubungan intim antara jin dan juga manusia. Wallahu alam bagaimana anaknya, wujudnya. Tapi yang jelas kalau misalnya yang dihamili itu perempuan dari bangsa manusia, ya maka kemungkinan besar memang bisa sampai membuat perut itu seperti seakan-akan hamil beneran. Ya memang hamil, tapi yang ada dalam kandungannya adalah anak dari bangsa jin. Ketika menginjak usia kehamilannya yang sudah sebentar lagi gitu ya, mau melahirkan, itu sudah diambil langsung oleh bangsa jin ke alam mereka. Nah, itu. Atau di lain waktu kalau misal memang dia gadis gitu ya, itu seakan-akan sperma jin itu menyebar ke seluruh tubuhnya sehingga tubuhnya itu menggelambir gendut, tapi gendutnya itu ndak bagus gitu ya, sampai menggelambir seperti itu. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan pula oleh Ustadz saya dulu, Ustadz Arif Rahman Hakim rahimahullahu ta'ala. Sedangkan wanita dari bangsa manusia yang sudah menikah, biasanya antara sperma jin dan sperma manusia dari suaminya itu akan bergabung jadi satu sehingga menyebabkan anak. Nah, ketika anaknya sudah lahir diambil oleh bangsa jin, atau bahkan ada yang sampai keluar, maka jadilah seperti siapa itu Tebo atau siapa itu yang katanya diklaim sebagai anak Gondoruo. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi al-marji wal ma'ad. Lalu tentunya antara pernikahan bangsa jin ya dan juga manusia itu didasari dengan adanya rasa cinta. Rasa cinta antara jin dan juga manusia. Sebelum kita kita bahas tentang sebab-sebab mengapa bangsa jin itu bisa jatuh cinta terhadap manusia, ada baiknya kita perlu mengetahui dahulu tentang tanda-tanda gangguan jin yang disebabkan karena cinta. Nah, ini yang dimaksud adalah masul ishq, gangguan jin karena cinta yang menggebu-gebu. Tanda pertama, dia sering mimpi basah, entah itu laki-laki atau perempuan, Allah alam. Basah di sini maksudnya adalah mimpi seakan-akan dia disetubuhi tanpa sebab.
contoh mimpi yang ada sebabnya, yaitu karena dia telah balik, bagi laki-laki ya. Allah alam kalau perempuan. Lalu apa misalnya mimpi karena sering melamunkan hubungan badan, udah pengen kebelet nikah gitu ya. Lalu yang ketiga, mimpi karena melihat sesuatu yang merangsang. Nah, ini ada sebabnya, ini mimpi-mimpi yang ada sebabnya seperti ini. Atau mimpi karena kepenuhan, stoknya terlalu penuh, sehingga perlu ada yang dibuang. Nah, makanya mimpi. Ini mimpi-mimpi yang ada sebabnya. Mimpi yang nggak ada sebabnya, ya yang pernah dialami oleh kakak kelas saya waktu itu, ketika di pondok. Tidur sebentar, mimpi. Bahkan di kelas ketiduran, mimpi. Bisa dibilang seminggu itu 5 kali mimpi seperti itu. Dan jangkanya itu, ya, 1 hari bisa mimpi hingga 3-5 kali mimpi. Bayangkan betapa tersiksanya beliau. Nah, maka ya, yang kemarin sudah saya ceritakan itu, ketika diruqyah memang ternyata benar jin perempuannya itu suka. Karena sering masuk kamar mandi tanpa mengucapkan doa dan hobi bernyanyi-nyanyi di kamar mandi. Maka hati-hati, jangan lama-lama apalagi sampai nyanyi-nyanyi. Nauzubillah.